Kita selalu support film lu nggak support film kita. Ada masalah apa sih? Gue itu sering dibully bang, tapi gue tuh nggak pernah minder. Gara-gara apa dibulinya? Nah, kan gue nggak bisa lihat ke atas tuh. Ya kan bang, jadi kalau misalkan ada pesawat lewat, gue dibaringin bang. Gue pembalap bang. Tapi gokil juga ya, gue nggak nyangka. Gue kalau lihat kan, kalau orang-orang kan lihat belakangnya gini bang. Kalau gue gini bang, kan motor gini nih. Iya. Motivasiin teman-teman, soalnya bang banyak teman-teman yang cacat, dia minder bang. Nggak berani keluar rumah, nggak berani speak up. Malahnya dia di rumah main HP doang, nggak mau ketemu siapa-siapa. Sekalinya yang speak up korbannya. Iya. Agus Buntung tuh. Agus Buntung. Anjing, itu parah banget ya. Kok bisa ya? Iya makanya. Gua aja yang cacat nggak masuk akal itu. Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human. Kita kembali lagi di konten Nostalgia, hal gila. Berenang-renang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai gayangan. Jangan melupakan masa lalu, karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Debbie Ceper. For your information, rokok AE sudah tersedia di Indomaret dan Alfamart. Gokil. Lu ngerokok nggak? Rokok boleh. Ada. Nih. Kayaknya ini rokok baru ya? Apa nih? HS. HS namanya. Bisa dipencet nggak? Gue soalnya rokoknya suka Iya, bisa dipencet. Lu kan suka grepe tuh. Kan grab kan nggak harus yang itu, bro. Gua kesini jangan. Iya, ini bisa udah bisa dipencet tuh. Jangan ngancurin nama gue dong, Bang. Nama gue lagi bagus-bagusnya nih, gue nih sekarang nih. Lagi bagus ya? Oh iya, soalnya Debbie ini baru main film. Gokil. GJLS ya. Ibuku ibu-ibu, Bang. Ibuku ibu-ibu, gokil. Lu berapa scene di situ tuh? Dua doang. Tapi setidaknya udah ditonton 500.000 penonton. Gokil. Setengah juta tuh. Setengah juta. Berapa dua scene? Dua scene. Aduh, batuk nggak ngeliat lu itu. Nggak ada panjang tapi sini, Bang. Panjang scene ya? Panjang scene gua. Oh, gua belum nonton. Ntar abis ini gua nonton deh. Support dong kita dong. Ya, Kita selalu support film lu nggak support film kita. Ada masalah apa sih? Kagak ada masalah. Gua selalu nonton kok film-film. Serius? Nggak ada masalah sama Dikit, aman? Nggak ada. Lu gila framing lu. Framing lu, goblok. Nah, jadi lu pertama kalinya tuh ya main film ya? Dua kali gue bang. Dua kali. Emang yang pertama apa? Pertama gue film di Jambi bang, tapi nggak tayang bioskop. Apa 3GP? Enggak. Film-film kayak film Jambi gitu, film-film daerah. Oh, film lokal. Film lokal. Kenapa nggak tayang? Nggak tahu juga kenapa. Tapi tayangnya di sekolah-sekolah bang. Tayangnya di sekolah-sekolah. Di SD. Tayang dari SD sini pindah ke sini dipakai layar tancap gitu. Oh, ngegantiin nonton PKI ya, film PKI? Iya sih. Ya kan, gua dulu waktu SD kan nonton Film PKI. PKI. Nah, ini film gua bang. Oh, diganti sama film lu? Enggak, ada PKI tetap masih ada sih. Enggak, kalau zaman gua kan dulu wajib tuh nonton waktu SD tuh. Apa film lu PKI Reborn? Enggak juga sih. Peran utama lu di situ? Cameo gua. Cameo gua. Anjir, lu film lokal aja juga kan? Namanya proses bang. Oh iya, proses. Bener. Benar. Kita harus menghargai proses ya. Enggak juga sih bang. Ya. Tapi gua kadang nggak percaya proses bang. Contoh nih, misalkan gua suka sama cewek nih. Di awal dia udah nggak suka nih. Terus gua harus terus pur-pur dia. Nggak mungkin bang. Ya nggak. Kalau misalkan dia dari awal udah suka, berarti dia suka. Kalau dia dari awal pengen main-main, berteman, pasti ujungnya berteman. Abang percaya itu nggak? Jadi lu nggak percaya nih kalau misalnya kita deketin lama-lama lu nggak percaya itu? Nggak percaya gua bang. Nggak percaya? Nggak percaya. Luluh mah dari awal ya? Dari awal, maksudnya dia udah kasih sesuatu lah ke kita, misalnya kasih kode lah, bahwasanya dia tuh dari pertama kali ketemu udah kayak ada rasa suka gitu. Oh, jadi luluh tuh menurut lu nggak ada ya? Bohong, kalau menurut gua proses itu bohong sih. Ya bisa juga sih luluh juga, gue soalnya. Gitu, berarti jadi berarti nggak bersatu dong. nggak bersatu. Nah, luluhnya mungkin lu kayak gitu ya, yang lo maksud ya? Ya. Lu kenapa jadi bahas cewek? Nah, kan abang bilang tadi katanya itu proses. Ya, lu nggak percaya proses berarti. Nggak percaya proses. Jadi lu tinggalnya di Indonesia sih. Jadi dan di mana orang-orang bisa pakai orang dalam dengan bisa sukses ya. Tapi iya juga ya. Iya. Itu bener adanya sih bang. Nah, teman-teman gue yang sekarang yang sukses, yang bego semua di sekolahan. Iya bener. Yang nakal ya bang.
Bukan cuma nakal, bego. Nggak naik kelas 2 kali. Iya, bisa Sekarang masuk apa aja tuh bang? Wah. Kalau boleh tahu bang. jangan dong, nanti gue nyebut instansi. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong bang. Iya. Kan di dalam agama kita harus jujur bang, gak boleh bohong. Iya, tapi kan kejujuran di negara ini bisa berakhir di liang lahat. Aduh. Gimana sih lu? Lu lagi. Lucu banget, lucu. Kata Albert Einstein ya, apa namanya, kejujuran yang 100% itu adalah mematikan. Gak bisa. Gak bisa. Kejujuran 100% itu mematikan. Mematikan. Lah bener, lu kalau misalnya jujur sama pasangan lu, cepat putus anjir. Berarti abang sama istri ada gak jujurnya dong? Ya sering. Ya kalau misalnya dia, aku sama Luna Maya cantikan mana? Luna Maya nggak sih? Iya. Jawabannya, Iya. cuman kan untuk menyenangkan dia, Iya. untuk kebahagiaan dia. Dia tetap gue bilang Luna Maya. Lucu banget. Ya, Banyak bohong ya. Apa mertua juga bohong? Enggak, kalau mertua Nggak mungkin, pasti ada bohongnya. diusahain nggak bohong sih. Kalau di depan, kalau di telepon sering. Sering. Iya, kan di telepon nggak ngeliat kita. Kan video call. Apa? Video call bisa. Enggak, gua anti video Oh, call. nanti video call. Iya. Pantesan gue sering video call nggak pernah angkat ya, lu ya. Gua nggak suka video call soalnya, Dep. Apalagi kalau video call sama ibu-ibu ya, segini mukanya, Dep. Maksud banget gak sih hidung? Gua ngomong sama hidung. Tapi PC nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Nggak, serius bang. Lu kan terkenal nakal di sekolah nih. Apaan nakal? Nah, lu kan tawuran mulu. Ya kan itu kan kenakalan remaja sama kenakalan apa namanya orang dewasa. sek. Itu kenakalan orang dewasa kata gua. Gua berarti- takut lah kalau misalnya zaman sekolah mah gila lu. Tapi nggak pernah bang video call sek, lu nggak pernah. Gak pernah gua video call begitu. Bohong. Temen gua pernah. Temen lu Gua lanjutin tuh. anjing lucu banget. Tadi sampai mana sih? Sampai itu bang. Hah? Proses. Iya sampai proses. Oh jadi lu nggak percaya ya sama proses itu ya? Jadi orang tuh bisa sukses tuh tanpa proses menurut lu? Tergantung kemauan lah bang. Dep, lu lulusan SMK, SMA apa kuliah? Nah jadi gini bang, gue itu bang sekolah Panjang nih, panjang. SD, SMP, SMA gue sekolah. Tapi yang ada gue cuman ijazah SD bang. Lah, kenapa? SMP gue nggak tamat. Tapi gue bisa sekolah SMA. Lah kok bisa? Karena nggak tahu ya. Karena Lah lu aja nggak tahu apalagi kita, Dep, ini. itulah negara Indonesia mungkin. Waduh, kok bisa? Ya mungkin dia kasihan ya gue nggak sekolah ya udah. Gue jadi bang SMP itu gue di MTS bang. MTS-nya itu bukan negeri swasta. Ngeliat gue nggak sekolah ya udah lu sekolah aja di sini gitu. Di MTS itu. Di MTS itu. Akhirnya gue nggak mau sekolah nih. Kan gue bandel tuh bang sekolah. Bandel akhirnya gue nggak sekolah lagi. Terus gue nggak sekolah terus pas teman-teman SMA gue pengen SMA nih. Loh, lu nggak lulus MTS? Berarti? Nggak lulus gue MTS, tapi tetap sekolah gue sampai kelas berapa ya? Kelas 1 kalau nggak salah. Apa kelas 2 gitu. Iya bang. Sampai kelas berapa ya? Kelas 1 nggak sampai itu. Kelas 2 kayaknya, kelas 2 nggak Sampai sampai. kelas 2? Iya. Nggak sampai terus SMA-nya gue di madrasah gitulah. Tadi lu kan masuk SMA pakai ijazah SMP. Nah, kebetulan SMA itu menerima. Bayangin bang, SMA itu bang, kalau nggak sekolah kita dikasih duit. Demi Allah. Kalau nggak sekolah nih dikasih duit. Tapi dengan alasan kita sakit. Dikasih gitu. uang buat berobat. Nah, itulah hebatnya. Jadi yang nggak sekolah, di sekolah di situ. Pokoknya di sekolah situ anak-anak yang nakal semua bang. Oh, jadi nggak pakai ijazah SMP pun bisa? Nggak, bisa. Waktu itu aku bisa. Maksudnya, mungkin dalam artinya mungkin sembari kamu sekolah nanti diurusin paketnya gitulah. Oh, diurusin paket SMP-nya? Ya, sembari oh gitu, kamu baik belajar, banget. belajar aja dulu gitu. Tapi rata-rata yang sekolah situ nakal semua bang. Emang lu nakal sekolah? Nakal banget gua. Lah gua kira lu korban bully. Nah, dari korban bully. Jadi gini bang, gue itu awal-awal sekolah kelas 1 masuk kelas 1 nih. Gue itu sering dibully bang. Tapi gue tuh nggak pernah minder. Gara-gara apa dibulinya? Gara-gara misalkan nih, kan gue nggak bisa lihat ke atas tuh. Ya kan bang, jadi kalau misalkan ada pesawat lewat, gue dibaringin bang. Dibaringin gue. Anjing jahat banget, goblok. Dibaringin gue. Digini nih biar lu bisa ngeliat ke atas. Iya, tapi gue nggak pernah marah bang. Oh, nggak pernah marah? Nggak pernah marah, malahan gue ikut ketawa. Nah, disitulah teman-teman tuh nganggep gue itu jadi akrab bang. Tapi kan yang ngebully itu bukannya anak-anak yang pinter bang. Biasanya di sekolah itu yang ngebully itu anak-anak yang bandel. Nah, akhirnya gue berteman sama mereka bang. Oh, jadi ke bawah. Ke bawah. Nah, ke bawah itu kan kakak-kakak kelas tuh. Nah, kelas berapa ya? Kelas 4 gue tinggal kelas bang.
Kelas 4 lu tinggal kelas? SD, kelas 4 gue tinggal kelas tuh. Gue sendirian bang, yang tinggal kelas bang. Buset. Nah, jadi gue jadi kepala suku di kelas 4 itu bang. Jadi kepala suku? Kepala suku, jadi gue yang paling bandel di situ. Karena gue nggak naik kelas nih. Temen gue yang bandel-bandel udah naik kelas nih bang, kakak kelas nih. Di antara geng yang kelas 4 itu, gue yang paling nakal di situ bang. Gitu. Tapi anak SD nakalnya ngapain sih paling? Nah, contoh gini kan dulu bang, waktu sekolah itu keluar main 2 kali ya bang ya? Iya, istirahat 2 kali. 2 kali kan keluar main. Nah, setiap jam pelajaran itu gurunya beda-beda bang. Bahasa Indonesia guru A, bahasa Inggris guru B. Dari SD tuh? Iya, yang enggak yang satu guru kelas itu semua pelajaran enggak. Oh, keren Kalau di ya? SD gue gitu bang. Misalkan bahasa Indonesianya guru si A, bahasa Inggrisnya guru si B. Nah, jadi bang, misalkan pagi nih, misalkan belajar matematika dengan guru si Bu siapa yang namanya lupa? Bu matematika. Pokoknya ibunya orang Batak deh. Ya, Bu algoritma. Siapa ya, Silaban apa siapa lupa gue bang. Pokoknya itulah. Nah, jadi bang, nakal kita itu bang, kan masuknya pagi tuh bang. Keluar main tuh jam 10 bang. Keluar main jam 10 itu kita pergi bang. Kemana? Pergi, pokoknya cari mangga, cari rambutan gitu. Kemana-mana. Nah, kan nanti setelah keluar main itu ada guru bahasa Indonesia tuh bang. Iya. Nah, nanti keluar main lagi jam 1 tuh. Ya, apa jam berapa gitu? Jam 12 gitu kan. Nah, kita itu pokoknya guru yang tengah-tengah ini, kita nggak ada bang. Oh, jadi istirahat kedua lu baru datang? Baru datang, tuh nggak ketahuan bang. Oke. Nah, teman-teman yang lain nggak berani ngasih tahu. Kalau ngasih tahu kita pasti kita jailin bang. Dijailinnya gimana? Pokoknya yang jadi cepu di kelas itu pokoknya kita jahatin. Makanya nggak, iya bang. Pernah lagi bang, kita kencingin bang tasnya bang. Buset. Ada cewek bang. Galak banget. Cewek, anjir. jadi dia itu yang tukang, misalkan nih guru, misalkan nih, kan waktu sekolah pernah ya, kalau guru tuh keluar sebentar, kita disuruh belajar tuh. Siapa yang ribut, kasih tahu ya. Kan ada tuh salah satu cewek, dia itu yang tukang catat nama bang. Jadi siapa yang ribut dikasih tahu namanya si A. Nanti pas guru datang, Bu, ini yang tadi yang ribut gitu. Nah, dia itu kita jailin bang. Buset. Iya bang, tuh. Tapi bandel juga lu ya? Bandel bang, tapi kita ada gengnya, bukan sendirian. Tapi gue sebagai ibarat itu apa ya namanya istilahnya tuh Danton, komandan peleton. Komandan peleton, saya jadi komandan. Udah kayak siapa anjir. Ada Dantonnya. Danton. Oh, jadi lu tuh nggak kebuli karena lu ikut ketawa. Nah, waktu SMA kan teman baru dong. Teman baru. Nah, ngeliat lu gimana? Maksudnya, sorry ya. Maksudnya dengan fisik lu yang seperti ini, waktu SMA kan zaman-zamannya udah mulai kenal cewek, udah mulai gaul gitu. Pada ini nggak mempertanyakan, nggak lu tersinggung nggak kalau ada yang mempertanyakan leher lu ketinggalan? Jadi tersinggung nggak lu? Kan Jambi itu kan kecil bang. Jambi. Kebetulan yang lehernya panjang itu cuma aku sendiri bang. Satu Jambi itu lu dong yang punya leher? Iya, aku doang. Jadi udah saling kenal. Oh. Debbie Ceper ini. Jadi aku sekolah ke situ pun mereka udah tahu aku bang. Oh, jadi famous lu ya? Lumayan famous bang. Oh. Dari itu, karena nggak ada lehernya. Waktu itu kan belum konten-konten bang, tapi dari mulut ke mulut. Nah, jadi kita masuk ke orang yang muda, "Oi, Dep, lu sekolah sini juga?" gitu. "Iya bang," gitu. Padahal gue nggak kenal sama dia tuh bang. Oh, jadi lu terkenal gara-gara ini lu? Iya. Berkah juga berarti ya? Iya, selalu berkah banget bang buat gue. Oh. Nah, Ceper itu kenapa Ceper? Nah, ada yang ngasih namanya bang. Dulu gue pembalap bang. Serius gue bang. Pembalap? Road race gue bang. Juara 2 pernah gue, juara 3 pernah gue. Balap apa? Road race sama drag bang. Oh. Waktu zaman sekolah, zaman SMA gue. Oh, jadi lu terkenal gara-gara balapan juga ya? Di Jambi gue balapan, tapi nggak sampai nasional. Di Jambi doang, se-Sumatera lah. Gue pernah juara 3 se-Sumatera bang. Gua tahu kenapa lu juara. Kenapa? Nggak nengok kanan. Lu fokus ke depan anjir. Ya nggak sih? Kalau ya nggak sih? drag ya, kalau road race enggak bang. Kalau road race kan gini bang. Hah? Harus gini minimal gini. Oh. Tapi gue main feeling aja bang. Ya. Main feeling maksudnya? Misalkan nih tikungannya tuh seberapa derajat gitu. Nah, gue langsung udah mulai rebah dari seberapa derajat gitu. Tapi gokil juga ya. Gue nggak nyangka. Gue kalau lihat kan, kalau orang-orang kan lihat belakangnya gini bang. Kalau gue gini bang, kan motor gini nih. Iya. Lah serius gue bang. Serius bang. Bohong banget. Demi Masa Allah. begitu lah? Demi Allah. Abang nggak percaya? Gila kali lu. Gue naik motor ntar gue lihat gini. Buset aja. Serius. Serius. Kan ada spion, Dep. Lah balapan nggak boleh pakai spion. Oh, Bang. nggak boleh pakai Karena spion. kan kaca. Kalau jatuh kan bisa membahayakan orang lain bang. Oke. Tapi gimana tadi kayak tadi?
Anjing, kenapa begitu? Tapi itu sah. Sah boleh, malahan orang-orang ikut gaya aku bang. Oke, lu balik lagi. Jadi tren bang. Oh jadi tren. Jadi tren. Walaupun mereka punya leher, tetap mereka Iya, melakukan gitu. anjing. Jadi tren. Disangkanya trik. Disangkanya tuh gimana ya? Kayak keren-keren. Freestyle. Iya, keren-kerenan lah pokoknya tuh. Enggak keren Kan orang banget. biasanya gini. Enggak, kalau menurut gua enggak keren sih Dep itu. Anjing nggak keren. Tapi freestyle. Keren sih itu bang. Freestyle. Di zaman itu keren ya? Iya. Iya, di Iya. Jambi mungkin keren ya? Pas gua kayak gini, pernah gua lagi gini, Iya. yang depan ngerem mendadak. Ngerem mendadak paling depan. Jatuh gua bang. Gua lagi gini nih. Depan gua ngerem mendadak. Gua nggak kelihatan. Nabrak gua bang, pernah bang. Oh iya. Iya, anjing. Aduh anjir. Lu waktu balap-balapan itu pernah kecelakaan nggak? Sering lah. Tapi nggak apa-apa ya? Nih, enggak. Nggak pernah gua ngeliat ada orang kecelakaan mendelep. Nggak Alhamdulillah, ada. alhamdulillah enggak bang. Nggak pernah ya? Enggak. Tapi beneran secara fisik lu tuh otot semua isinya Dep ya? Iya bang. Olahraga gua bang. Lu olahraga? Serius lu? Iya. Apaan olahraga lu? Pilates. Pilates. Iya, enggak. Lu ikut yoga aja pasti pusing lu. Ikut yoga sulit banget kan Pengen gerakannya. gua yoga bang. Ya mungkin ada brand yoga kali ya yang mau iniin lu gitu. Iya, yoga, pilates, kecuali pedal ya. Iya, soalnya kan itu ini apa namanya? Olahraga orang kaya. Iya, temen gue ngajakin pedal, gue bilang, janganlah gue sakit aja BPJS, gue bilang. Nah, Dep, lu kesulitan nggak kayaknya nggak kesulitan dalam mencari pasangan lu ya? Sulit juga sih bang. Nggak, soalnya lu menurut gua orangnya pede, Dep. Pede gitu. Kan gua kenal beberapa mutan-mutannya tretan muslim ya. Kebanyakan orang-orang nggak pede ya kan. Nah, kalau lu emang dari kecil lu udah pede kalau kata Bang, gua. Dari kecil gue pede. Karena gitu bang, kekurangan gue lah yang bikin gue tuh banyak temen bang. Oh gitu. Ih, keren. Iya bang, contohnya gini, misalkan Bang Rahman yang belum kenal aku nih. Tiba-tiba abang ngeliat gue nih. Ngeliatnya tuh ngeliat kayak aneh gitu. Gue langsung gue tegur, weh bang, gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngeliat lu aneh, lu langsung Iya, tegur. gitu. Weh bang, gitu. Biar cair suasananya. Iya, maksudnya tuh, oh ini loh, gitu. Maksudnya gimana ya? Orang tuh pasti penasaran kan. Kadang juga ada orang yang ngecengin kita itu bukan ngejek bang. Pengen kenal. Pengen kenal. Oh. Pengen menghiburin diri dia sendiri lah gitu. Ibarat Oke. banyak yang gitu bang. Oke. Gue baru kali ini gue ngedengar perspektif ya. Orang yang mungkin orang bilangnya berkebutuhan khusus, kalau menurut gue enggak. Menurut gue semuanya normal gitu. Cuman kan lu dikasih kelebihan aja spesial gitu. Unlimited lagi limited edition gitu. Kalau kebanyakan nggak pede, Dep. Iya, tapi gue bersyukur juga sih bang, karena banyak sih teman-teman yang lebih kekurangan fisiknya. Bang. Oh, lu jadi ngeliatnya ke bawah ya? Iya, maksudnya kayak ada yang tangannya puntung. Menurut gue itu dimakan ikan tapi nggak habis. Bener kan? Bener kan? Lagi berenang nih. Dimakan ikan hiu. Tangannya doang. Jadi nggak habis. Kasian. Pasti. Masih ada sisanya kalau Pasti mati lah anjir. Kalau dimakan hiu mah nggak mungkin ngincer. Masa hiu ngincer ceker aja. Nggak mungkin. Nah lu di Jambi, kenapa mikir merantau ke Jakarta? Karena gue tuh dari pengen di entertain tuh dari 2012 bang. Ya soalnya kan lu menurut gue nekat ke Jakarta tuh karena lu lulusan SD kan lu ya. Ya, Nah, kan sekolah cuma sampai SD itu, karena kan ijazah SD doang nih ada nih. Iya. Ya kan. Lu datang ke Jakarta. Di mana orang-orang tuh di sini jahat-jahat deh. Serius. Sampai ya kata pepatah tuh, sejahat-jahatnya ibu tiri lebih jahat ibu kota deh. Iya sih. Lu kok berani datang ke Jakarta? Menurut gue sih Jakarta nggak keras bang. Ish. Cuman lu nya aja yang lembek. Sakuy. Gila. Bener gak sih? Iya. Lu ngerasa Jakarta ini berarti nggak keras? Enggak, maksud gimana ya? Kalau kita mau menjalani di Jakarta ini banyak peluang bang. Contoh, entertain pusat di mana? Di Jakarta. Misalkan lu mau jadi PNS, gajinya gede di mana? Di Jakarta. Ya, menurut gua Jakarta tuh banyak peluang. Tinggal kitanya aja yang mau apa enggak gitu. Benar. Berani survive apa enggak gitu. Banyak kok orang yang sukses di Jakarta bang. Tapi lebih banyak yang gagal deh lu kalau lu itu gitu. Serius, Bang? persentase. Langsung khawatir gagal. Langsung khawatir gagal. Enggak lah. Beneran. Dari 100% orang yang datang ke Jakarta, yang sukses menurut gua mah 2%, 3%.
Sisanya paling parkir. Ya walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat gede juga tuh tukang parkir gajinya ya. Ya kan orang yang berhenti di putaran balik. Biasanya berakhirnya di situ gitu. Gue pernah di posisi itu bang. Gue pernah parkir, gue pernah jadi POGA di Taman Solo, Jakarta Pusat. Baru-baru di Jakarta gue. Lu kenapa mikirnya itu? Kerjaan itu? Karena nggak ada, karena jadi gini bang. Gue itu awalnya ke Jakarta itu 2012 bang. Udah lama juga ya? Ikut audisi. Audisi apaan? Oli bang, orang lucu Indonesia di RCTI. Pernah nggak? Tahu Oh nggak? iya tahu. Yang juaranya Kimau. Nah ikut itu, terus gue gagal tuh bang. Akhirnya gue pulang ke Jambi. Nah dari situ gue mulai. Kayaknya gue harus ke Jakarta lagi nih. Oh lu sempat pulang menyerah tuh? Bukan menyerah, gue itu waktu itu gue datang ke Jakarta itu audisi gue di RT gue sumbangan buat gue ke Jakarta. Gokil. Lu putra daerah jatuhnya ya? Enggak juga sih. Karena sampai orang-orang kampung sumbangan buat ya lu. respect aja bang sama gue. Gue tuh orangnya sering bergaul bang. Setiap hari gue nongkrong ke pangkalan ojek. Kadang gue nongkrong di tempat orang main catur. Gue sering bergaul bang. Wah lu cocok jadi gubernur nih. Amin. Gubernur mana bang? Enggak maksudnya lu udah ada jiwa-jiwa belusukannya ada nih Ada. gitu. Buat menaikkan elektabilitas. Iya, tapi sebenarnya gue cari makan sih bang. Apanya? Cari makan gratis. Oh cari makan gratis. Enggak itu bener sih, cari makan Lu gratis. karena kenal banyak orang, pas lu pengen ke Jakarta, orang-orang urunan. Purnan. Anjing. Kamu jangan, iya. Kayaknya lu cocok deh gantiin Ucok Babal kayak gitu. Terus di patungan naik pesawat gue, naik Lion Air waktu itu. Berapa? Waktu itu tiket masih murah 300.000 kalau nggak salah. Lu dapat berapa tuh urunan warga? Berapa? Lupa gue. 2 Anjing, juta, 2 juta. Hah? 2 juta gue. Lu sebenarnya kalau jadi bupati mah bisa, Dep. Orang aja bisa ngeluarin duit buat lu loh. Apalagi ngeluarin suara. Terakhir Ababil. Kenapa tepuk tangan, Masukin anjing? TikTok ntar nih, foto TikTok. Orang tuh biasanya dibayar deh untuk milih. Ini dia nggak dipaksa ngeluarin duit buat lu. Ya kan? Lu bisa deh sebenarnya Dep. Nah, tapi lu beli jasa dulu deh. Emang bisa beli? Nggak tahu gua. Enggak, gue rencananya paket aja bang. Kan Oh, bisa rencananya paket. gue. Yang SMA. Pakai SMA. Oke. Nah, lu pas di Jakarta hitungannya menurut gua survive. Banget gue. Maksudnya bisa dikenal sama orang Jakarta hitungannya ya. Wah gila itu, perjalanannya luar biasa bang. Iya, bisa masuk MLI, Ya itu. bisa masuk TV, Iya, itu. bisa main film. Ya itu. Ya kan? Terus? Kena Ya lu apaan lagi lu? Kena kasus. Kena kasus ya. Gue sih gak mau ngebahas kasus ya karena menurut gua kasus itu cuma salah paham aja sih Iya, kata salah gua. paham, ya. Salah paham sih kalau misalnya lu tidak sampai di penjara berarti salah paham. Emang Iya. lu kan kasusnya karena komen kan. Komen doang sih. Emang tangan lu aja yang harus di ini sih. Dianya aja salah paham. Iya, dia salah paham, tangan lu nya juga jahil. Enggak. Ya harus saling memaafkan lah kalau itu ya. Enggak lah, emang gue nggak salah kok. Anjir. Anjir. Ini bukan pengadilan, Dep. Iya. Enggak, menurut gua orang tuh minta maaf nggak harus salah sih. Kadang itu maaf itu untuk menstabilkan suasana. Karena yang pemenang sesungguhnya adalah yang menang lewat minta maaf. Tapi gue kemarin nggak minta maaf sih Nggak minta maaf. yang menghentikan langsung Polda. Karena nggak ada Nggak ada. Terbukti. Kagak ada deliknya ya. nggak ada deliknya. Oke. Nah, lu ngerasa di puncak karir nggak waktu udah mulai masuk YouTube? Oh, belum lah. Masuk TV. Menurut lu puncak karir lu tuh yang seperti apa? Puncak karir itu ya seperti Raffi Ahmad lah. Berat Iya kan? juga ya. Jadi staf khusus presiden. Lu bisa, Dep. Nah itu makanya bang. Nah, makanya ntar lu beli ijazah dulu tuh S1 tuh. Ya kan? SMP, SMA paket, ya kan. Lu bisa tuh jadi bupati tuh, Dep. Bisa. Kalau kata gua. Tapi enggak lah, gue kayaknya di entertain aja lah bang dulu. Lu waktu di Jambi kemarin tinju juga lu, Tinju Dep. gue bang. Lawan siapa sih kemarin tinju? Ketua Pemuda Padang. Oh iya, Ketua Pemuda Padang. Iki Ulu namanya. Iki Ulu. Pemuda FYP. Pemuda FYP. Pemuda FYP Sumatera. Tapi- Kok kalah sih lu? Kayaknya dia lebih kuat sih. Lebih kuat masanya. Lebih kuat maksudnya ya nggak bisa di briefing. Kok nggak bisa di briefing? Namanya settingan. Enggak mau gitu. Maksudnya enggak pelan-pelan aja bro ninjunya gitu. Dia nggak ngerti bang. Kenceng banget ninjunya gila gue bilang. Sekuat tenaga bang. Padahal itu acara entertain ya. Gue mau nunjukin dia nggak tega bang. Anjir ntar normal lagi nih buat Ya mungkin juga dia pengen ninju lu biar keluar lehernya, Dep. Iya, tapi dia ninjunya bukan di sini bang. Di mana? Di sini, tapi kelelep gua gini. Anjing Lagi bener. tenggal apa anjir.
Itu berapa penonton DP yang nonton? Rame itu ya? Kan 2 kali tuh bang. Oh, lu 2 kali? 2 kali gue. Ya ini kemarin terakhir gue ring match. Tuh yang pertama tuh sekitar 2.000. Yang kedua itu 4.000. Anjir. Itu yang nonton langsung ya. Oh. Kalau yang nonton di TikTok live itu sampai 100 ribuan, 200 ribuan. Wah, anjir rame juga tuh ya. Yang nonton ya. Nah, lu persiapan apa itu? Persiapan gue ya doa aja sih. Doa aja sih. Pantesan, Doa aja. doang. Supaya nontonnya rame kemarin. Emang rame banget bang itu. Soalnya itu di Jambi itu heboh banget kemarin waktu yang kita rematch. Oh, itu acara heboh. Heboh banget bang. Soalnya Tapi emang ya penonton Jambi itu emang salah satu yang paling histeris ya. Iya, rame. Soalnya kenapa? Karena mungkin hiburan di sana agak kurang kali bang. Lah, gua aja Paradox Tour 600 orang yang nonton. Ya itu rame. Iya. Gue kenal lu di situ bang. Di mana? Di Paradok itu, gue tahu lu di situ. Pertama kali gue ngeliat lu secara langsung pada tahun berapa itu ya? 2018. Udah, itu gue pertama kali itu ngeliat lu secara langsung. Tapi lu belum kenal gue. Gue baru terkenal ini bang. Tapi lu minta foto nggak? Gue mau minta foto tapi dihalangin sama ini lu. Apaan? Enggak. Iya, lu aku tuh gini-gini. Aku mau foto malu gitu. Ih, masa malu gimana? Zaman itu kan belum ada iPhone bang, lu masih zaman BlackBerry ya. Iya kan? Enggak, kayaknya udah dah. Tapi HP gue belum tuh, HP gue masih HP lu belum? Oh, belum HP gue. di Jambi mungkin ya. Kalau misalnya di Jakarta tuh Udah ada. Udah iPhone. Belum tuh, masih. Lu malu gara-gara HP lu jelek? Enggak juga sih karena lu banyak banget bodyguard lu. Mana ada bodyguard? Iya. Enggak ada gua bodyguard. Ada. Itu teman-teman tuh dulu. Enggak ada gua bodyguard. Ih, gila nih orang. Enggak, jaraknya jauh bang, jaraknya jauh. Oh, jaraknya Gua nonton jauh di ya? belakang. Iya, soalnya itu Swiss Bell kan, Swiss Bell Bell Hotel. Hotel. Lalu pertama kali pasti masuk Swiss Bell tuh ya? Enggak lah, sering gua masuk. Oh, situ. sering ya? Tidur di lobi gua. Itu lari bang. Beneran gua. Enggak, soalnya itu hitungan mewah lah. Itu Di Jakarta aja mewah itu, itu hotel. pada waktu zaman tahun 2018 itu bang, Swiss Bell itu ibarat sekarang tuh Langham lah di Jakarta. Oh. Kelasnya Iya, soalnya paling bagus. gua kan tidur di situ juga ya. Oh tidur di situ bang? Iya, kesiangan gua pesawat, Bro. Serius bang? Iya, soalnya saking nyamannya. Oh, bukan karena ceweknya nggak bangunin. Astagfirullah, gila. Nggak ada gua keluar kota kayak gitu-gitu deh. Oh enggak bang, Nggak ada. Jadi Raiders, ya itu bohong itu ya. Raiders Siapa yang bilang Raiders gua ada ceweknya? Siapa? Ah nggak ada sih. Kagak ada. Persepsi gua aja. Pak, nih mertua gua nonton, Pak. Serius, Kayak Pak? gitu, Pak. Om. Serius. Enggak. Jujur ini om. Enggak, bukan. Bohong itu, bohong. Dia bilangnya ada tukang pijit nggak? Enggak ada. Tukang pijit. Iya bang, badan gua pegel-pegel nih. Ya kan abang biasanya gitu kan? Ya cuman kan laki yang niji. Iya, tapi rambutnya panjang. Gondrong. Tapi cantik. Biasanya Raiders gua tuh cuman rokok sama itu teh. Cemilan. New green tea. Cemilan. Kalau gua nyerahin ke semua ke panitia sih. Oh iya. Aman kalau gua. Nggak ada tuh. Ada gitar, nggak ada. Nggak ada. Ada rokok 1 slop, nggak. Kalau rokok aja 1 slop boleh. Oke. Boleh satu lagi dong? Oke. Enak nih kayaknya nih. Lu kenapa nggak stand up sih, Dep? Gue sebenarnya mau stand up bang, tapi gue tuh susah bikin materi bang. Lu mau nggak dari kombut gue? Gua kira lu susah nengok doang anjir. Susah bikin materi juga. Ayolah komut lah kita. Banyak tahu lu yang bisa dibahas. Banyak bang sebenarnya. Lu sekarang umurnya berapa sih? Maaf. Baru 28 bang. Nah, di umur mau OTW ke 30, lu pengen harapan lu apa, Dep? Harapan gue menjadi pribadi yang lebih baik terus bermanfaat buat orang banyak bang. Bupati banget ini udah. Tapi bohong. Tapi bohong. Gak serius, enggak lu pengen bikin apa gitu? Kalau gue sih sekarang ya jalanin aja bang. Konten-konten aja sih. Konten-konten terus main film gitu-gitu aja lah. Oh. Karena kan takdir milik Tuhan bang. Lu berapa tahun lu di Jakarta? Kalau yang stay 3 tahun baru. Udah 3 tahun. Survive ya orang Jambi. Banget bang. Gue bolak-balik bang. Jakarta Jambi, gue pernah naik bus, numpang truk, gue pernah. Oh. Ada struggle juga ya? Waktu gue tuh pertama kali viral tuh tahun 2021 bang. Pertama kali viral tuh di TikTok, terus gue diundang di salah satu program TV. Apa namanya? Rumpi? Rumpi enggak sih. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi brownies. Iya brownies. Nah disitulah mulai kenal nama gue. Tapi mungkin ratingnya kurang naik bang. Akhirnya gue balik lagi ke Jambi bang. Oh jadi lu ada ini juga ya? Ada insecure juga balik lagi ke Jambi kalau nggak ada Ya, nggak ada di kerjaan sini. lagi kan. Kalau di Jambi kan apa aja bisa dikerjain bang. Di sini kan gue belum ada yang kenal siapa-siapa bang waktu itu.
Belum kenal siapa-siapa, terus gue balik lagi ke Jambi. Terus gue bikin konten-konten lagi, akhirnya viral lagi nih. Oke. Dilihat sama Tretan Muslim. Di situ lalu Ya, dia- dikenal sebagai mutan. Di hutan diajak ke konten, baru mulai kebuka Amanah Stand Up, kenal Bang Rahmat, kenal yang lain, Bang Coki, kenal lagi yang lain-lain gitulah. Tapi gue sebelumnya pernah ke Jakarta tahun 2015 Bang. Waktu itu masih zaman-zaman casting Bang. Oh, lu casting Wah banyak gue casting di Film apa? Cinemark. horor bukan? Enggak, pokoknya masukin, kan dulu kan zaman casting itu kan foto nih, foto kita nih 3x4 apa berapa tuh ya? Iya, terus 4x6 kalau nggak salah. Di belakangnya gue tulis nama, hobi, umur, tinggi, gitu-gitu. Nah gue masukin ke Cinemark, terus jodoh wasiat bapak, tanggal nggak dulu, ya kan? Iya. Nah itu nggak ada yang kepilih gue Bang. Nah terus gue tuh numpang di tempat teman gue, Siapa? Yogi namanya. Nah dia tinggal di apartemen Grand Pramuka. Ih, gokil. Waktu itu 2015. Nah akhirnya gue nggak ada kepilih, temen gue bilang ya udah lu tinggal sini aja lah. Nah terus gue sering tuh Bang nongkrong di bawah di apartemen temen gue kuliah tuh. Akhirnya gue jalan kaki tuh, mainlah gue ke Taman Solo. Parkir lah di situ. Di situ gue parkir, terus jadi Pak Ogah, terus ada kafe mau buka namanya Identik Coffee. Terus gue tanya, "Bang, di sini ada lowongan kerja nggak? Kamu bisanya apa?" Apa aja bisa Bang, bersih-bersih. Ya udah kamu nggak jadi office boy katanya. Akhirnya saya jadi office boy itu Bang selama 1 tahun. Lama juga ya. Nah, tapi waktu itu gua datang ke stand up pusat. Sanap Jakpus. Jakpus. Pertama kali gua datang ke stand up Jakpus, ketemulah sama Ebel Cobra. Kenalan gua sama Ebel. Zaman itu gua udah bikin Instagram tapi belum rame Bang. Followersnya masih ratusan lah. Follow-followan sama Ebel. Nah, terus pas gua udah ketemu Muslim, gua ketemu Ebel. "Bro, lu dulu yang di sana." "Iya Bang, ini gua. Kan kita masih berteman di Instagram." "Iya," katanya. Gitu. Disitulah gua mulai akrab sama Ebel karena gua sebelumnya udah pernah ketemu. Dia masih zaman-zaman ngamen kalau nggak salah itu. Akhirnya jadilah Mutan Universe itu. Nah, itu Universe. Ada rencana itu mau dibikin film nggak sih? Belum tahu sih Bang. Mutan itu Soalnya menurut gua potensi juga itu. potensi juga itu. trending kok sekarang yang baru-baru tuh Mutan yang baru-baru. Jadi sekarang lu fokus konten-konten aja ya? Konten-konten aja sih. Oke. Nah nanti kalau misalnya kita mau bikin film nih, ya kan, bisa lu jadi mutan kali situ ya? Iya, tergantung bayarannya lah Bang. Iya, tergantung bayaran. Udah ada red card ya bro, sekarang bro. Lah gue sekarang kemana-mana dia udah panggil aktor Bang. Bos, Bangsa tuh udah ada di IMDb lu ya? Meskipun baru sekali gue Iya, kan. jatohnya lu aktor udah. Udah Lu aktor. tau nggak Bang, kemarin gue kan dekat sama cewek tuh. Wis. Pas primer gue ajak tuh. Premier. Apa namanya? Premier. Premier, gue ajak tuh. Nah, terus? Selama ini kan gue nggak berani pegang tangannya. Kemarin pas nonton gue sambil pegang tangannya, yang boleh. Sukses dikit langsung Jina. Aja, nggak. Emang itu Gina Bang? Lah, jangan tangan sama Jina. Iya. Tapi ya, gua sih berdoa supaya lu bisa nanti stand up. Gua pengen tahu sudut pandang lu. Lu bisa ada di banyak film lagi. Amin. Ada di banyak platform lagi sih, Dep. Karena Amin. di luar obrolan kita di podcast, gue juga kan tahu kehidupan lu seperti apa ya. Iya. Menurut gua, lu salah satu orang yang layak sukses sih. Amin. Kata gua. Tapi gue punya rencana sih Bang sama lu Bang. Apa Kalau rencana? misalkan nanti kita bikin karaoke bareng mau nggak lu Bang? Mau bikin karaoke? Iya, soalnya gue banyak tawar-tawaran ini secara kayak di mana gitu di klub gitu kan mereka butuh kayak karaoke gitu. Oke. Ya Nah, udah gua nanti. rencana mau ngajak lu sih Bang. Tapi Oh, kalau yaudah. istri lu boleh sih. Iya. Soalnya kan godaannya gede tuh. Iya enggak sih? Enggak, iya. Bang mau nggak karaoke nih? Iya. Aman kalau gua mah aman aja, asal jauh pas, ya kan, budgetnya pas. Budgetnya ya pas, kan. istri nggak ikut. Istriku. Kasihan malam kan, jam 12 malam. Enggak, dia ikut gua. Masuk Dia kan angin. asisten gua. Oh, masuk Dia asisten gua. Ntar dicariin lagi Beb, baru. ini mertua gua nonton. Lu kalau dikasih tahu ya? Tiga. Enggak, dia pasti ikut sih. Aman. Ntar Oke. dah. Tapi lu jangan di sini juga di Lana doyok. Ya kita kan maksudnya itu apa? Diskusi aja lah. Oke. Berapa deh biasanya budget? Jangan. Tar aja. Ntar aja. Oke, Debbie Ceper, thank you banget lu. Wah, cepet banget ya. Udah hadir ya. Cepet banget ya, maksudnya. Banyak soalnya banyak yang mau datang, Deb. Bukan lo doang ini. Debbie, thank you banget Thank you, lu ya. Bang. Makasih banyak, Udah, Bang. nanti kita omongin yang soal itu ya. Iya. Ya, nanti kita sering-sering nongkrong ya. Iya. Dulu kan temen nongkrong gua. Iya. Kemarin kita nongkrong di roti. itu punya siapa sih? Nggak tahu. Itu kayak yang baru cerai siapa nggak tahu. Anjir, lu gila malah gibah anjir.
Lu nih dari tadi nih ya, lu yang gue perhatiin ya. Lu kalau nggak framing nih, pinggir jurang gibah lu tuh isinya dari tadi nih kita. Enggak. Kan abang yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Kagak, gua kagak nyuruh anjir, gua kagak nyuruh guys, gua kagak nyuruh. Oke guys. Sorry guys, maaf guys. Nggak apa-apa, lu mah dimaafin. Orang cacat kan selalu dimaafin guys. Orang cacat mah selalu dimaafin bang. Bener gak bang? Iya, Nggak. gue iya aja gue. Gue motivasiin teman-teman, soalnya bang banyak teman-teman yang cacat, dia minder bang. Nggak berani keluar rumah, nggak berani speak up. Malahnya dia di rumah main HP doang, nggak mau ketemu siapa-siapa. Sekalinya speak up, yang speak up korbannya. Iya. Agus Buntung tuh. Agus Buntung. Anjing, itu parah banget ya. Iya. Kok bisa ya? Iya makanya. Gue aja yang cacat nggak masuk akal itu. Nggak serius gue. Nggak serius bang. Gue aja yang cacat nih. Tapi sebenarnya nih ya, kenapa perempuan itu kupingnya sensitif? Kenapa? Ya kan? Ya karena emang perempuan itu kupingnya diciptakan untuk mendengar rayuan-rayuan laki-laki. Anjing, bukan dijilat ya? Iya, makanya pujangga. Anjing, Ya kan kebanyakan kan cowok, bukan cewek. Karena mulutnya laki-laki itu, ya itu tuh untuk merayu. Iya. Jadi wajar-wajar aja sebenarnya. Asal dia masih bisa ngomong ya kata gua, bisa aja dia dapet siapapun ya, dengan fisik apapun. Kalau kata gua. Serius bang? Iya. Tapi gue susah juga ya percaya bang. Ya lu nantilah belajar cara ngerobi lah sama Agus Buntung ya. Kan di penjara udah berapa tahun dia? 3 tahun apa berapa ya? Nggak tahu gua, nggak tahu. 12 tahun di penjara. Berapa tahun, vonisnya berapa tahun. Dep, Oke, ini thank you, Bang. sebelum podcast ini berakhir, biasanya bintang tamu atau narasumber memberikan quotes atau kata-kata motivasi supaya kuota yang mereka pakai itu bisa berguna. Coba kata-katanya. Oke teman-teman, kekuranganmu adalah kelebihan yang tertunda. Tetap semangat berjuang untuk meraih masa depan. Luar biasa. Jadi sebenarnya kekurangan yang kita punya itu adalah kelebihan. Tapi bohong. Nostalgia